suatu yang gampang. Ya. Ada perencanaan pengembangan kompetensi dilakukan pada awal bulan dari tahun yang berjalan. Kemudian tingkat kesenjangan kompetensi yang ada dengan standar kompetensi yang tertawa untuk masing-masing jabatan. Coba dievaluasi nantinya. Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat. Ini kalau di kalangan kita sekarang sudah terbuka sekali dengan Mahkamah Agung dari bagian diklat, ya, bahkan ada penawaran-penawaran kepada siapapun, lembaga kita telah memudahkan untuk mengikuti kegiatan yang baik pun yang lewat. Ya, terus ada penetapan kinerja individu. Jadi individu juga dipantau masing-masing kinerjanya bagaimana. Maka di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri saya kembangkan model khususnya hakim dari job juga pada pegawai terhadap atasannya dinilai berdasarkan job description. Masing-masing terurai satu persatu kegiatan itu. Juga pada struktur di bagian itu ada kegiatan apapun yang sebagai job description-nya apa saja, termasuk dalam hal pengawasan bidang, itu dilakukan oleh hakim tinggi pengawas pengadilan tinggi dan oleh pengadilan negeri, oleh hakim pengadilan negeri untuk melakukan pengawasannya per bidang yang ditetapkan dan ditunjuk oleh ketua siapa. Harus dirinci apa saja yang harus diawasi, tidak secara manual datang tapi tidak tahu objek apa yang diperiksa. Ini harus jelas, objek yang diperiksa itu tertentu, terinci dari, umpamanya di personil pengadilan tinggi itu ada 34 kegiatan yang merupakan objek pemeriksaan. Jadi saya minta pengadilan nyusun, ya, mengacu, dan saya minta di pengadilan tinggi untuk dijadikan satu. Kemarin di rapat bulanan sudah melaporkan semua berdasarkan rincian job description, tetapi belum terkumpul, ya. Nanti tolong dikumpulkan jadi satu bagian personalia untuk merangkum semua seluruh job description dari masing-masing kegiatan dari pegawai maupun dari struktur itu untuk jadi satu kesatuan sistem. Juga penegakan aturan kedisiplinan baik pada hakim maupun pegawai. Jadi berjalan terus. Menyangkut etika. Selain peraturan, arti mengatur hak dan kewajiban, juga ada masalah kode etik. Kode etik ini menyangkut nilai-nilai pada kehidupan sosial, kehidupan agama, kehidupan perilaku masing-masing, antara adat kebiasaan satu yang berbeda-beda, tetapi ada satu esensi yang bersamaan, ada penghormatan, ada saling kasih, saling kebersamaan, dan seterusnya. Melakukan penghinaan dan seterusnya, nilai-nilai yang mengarah pada etika, pada kode perilaku. Tidak boleh mengambil yang tanpa izin pihak yang lain dan seterusnya, menyangkut perilaku. Jadi ini juga dipantau setiap saat. Kemudian sistem informasi, data informasi bagi unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Ini yang bisa menyangkut sikap dan ada pemutakhiran data. Dan diminta juga seluruhnya harus mengupgrade, ya, memperbarui data yang terakhir. Kemudian kita lanjut pada penguatan akuntabilitas area 4. Keterlibatan pimpinan. Ini penting karena tanpa keterlibatan pimpinan biasanya akan terjadi kemandekan kegiatan. Walaupun sebenarnya kalau sistem sudah berjalan, itu yang baik, tanpa ada terlalu penekanan dari pimpinan, semua kegiatan akan berjalan baik. Ya, karena dengan sistem yang berjalan, orang akan mengerti tanggung jawab, kewajiban, kegiatan apa yang harus dilakukan. Itu akan berjalan sendirinya.
Tetapi tanpa dorongan dari pimpinan biasanya akan terdapat sesuatu yang berhenti atau kurang berjalan yang seperti diharapkan. Karena budaya kita masih pendekatan sistem paternalistik ya ini yang mau tidak mau akan mempengaruhi dalam keseluruhan kinerja termasuk dalam kehidupan organisasi birokrasi. Unit kerja melibat pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. Jadi mulai perencanaan ya pimpinan harus aktif ya termasuk menyusun anggaran pun pimpinan harus terlibat ya bagian perencanaan, kemudian telah melibatkan langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja, memantau pencapaian kerja secara berkala. Ini ada waktu-waktu yang harus ditetapkan. Dan pengelolaan akuntabilitas. Dokumen perencanaan kerja sudah ada. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil. Terdapat penetapan indikator IKU, indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART. Ini semua kita rancang, kita tetapkan, kita jadwalkan pada awal bulan. Jadi tidak boleh tidak, harus berjalan. Banyak sekali pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam membangun JET ini, bukan pekerjaan gampang. Terus laporan kinerja telah disusun tepat waktu. Jadi kita mulai karena kegiatan itu mulai awal Januari, kemudian laporannya harus pada akhir bulan pada presiden. Ya kita jadwalkan pada bulan Februari ada pelaporan itu, terus naik. Terdapat sistem informasi mekanisme informasi kinerja. Ini ada sistem yang kita kembangkan, ya, bukan lalu alamiah berjalan begitu saja. Sistem harus kita, mekanisme harus kita bangun. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Harus ada pihak yang melakukan tata kelola dalam peningkatan kualitas. Ini kita jadwalkan, bisa BIMTEK kita lakukan mungkin 1 kali atau 1 tahun sekali di bidang apa dan seterusnya. Ini penting sekali ya. Kemudian penguatan pengawasan dari 4, 5, gratifikasi. Ada dilakukan public campaign, kemudian pengendalian gratifikasi. Ini 2 hal, public campaign harus dimulai. Ini kita mulai pada bulan Januari, kita jadwalkan ada bulan berikutnya itu ada 4 kali dalam 3 kali dalam 1 tahun. Mau tidak mau pihak yang duduk di area 5 nanti mempunyai rancangan untuk melakukan kegiatan itu, termasuk sebenarnya tim gratifikasi juga sudah dibentuk. Itu harus juga melakukan monefnya tiap bulan dan melaporkan kegiatan itu setiap bulan. Ini. Tapi di zona integritas ini kita jadwalkan untuk public campaign 3 kali biar tidak terlalu sering. Tetapi secara ketentuan kalau gratifikasi timnya itu wajib melakukan secara intern dari tim itu untuk melakukan evaluasi dan pelaporan tiap bulan sekali. Untuk apa? Untuk bukti atau evidence dari tim itu melakukan kegiatan. Yang terjadi banyakkan di antara tim diam saja, tidak melakukan kegiatan. Ya, tidak melakukan evaluasi. Ini harapan tim punya kreativitas, punya inisiatif, punya rencana kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Dia pengendalian kreativitas telah diimplementasikan, jadi tidak hanya menjadi suatu rencana, tetapi menjadi suatu yang telah dilaksanakan, diimplementasikan dalam seluruhan kegiatan. Ini arahnya anti KKN. Sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, ini saya telah menulis juga. Saya nanti harapan dari tim itu membuat rencana kegiatan untuk melakukan sosialisasi maupun kegiatan yang ada. Telah dibangun lingkungan pengendalian. Tiap bulan harus berjalan pembangunan itu. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan. Tim manajemen risiko telah saya tunjuk. Tim itu harus melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan kegiatan terhadap
manajemen risiko yang ada pada setiap bulan. Tim itu ya. Jadi tim tidak boleh diam saja, wajib membuat laporan kegiatan, wajib melakukan monitoring evaluasi pada setiap bulan. Ini pelaksanaan kegiatan karena menyangkut manajemen risiko itu sesuatu yang berjalan terus-menerus bagi suatu satker. Kemudian telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. Jadi suatu risiko harus diidentifikasi, harus menyusun dari isu yang harus diangkat. Ada dua isu internal maupun isu eksternal. Untuk isu internal adalah menyangkut budaya kerja kita, ya, budaya kerja di antara kita. Mungkin perbagian berbeda-beda, persub bagian kepaniteraan muda berbeda-beda karena menyangkut budaya kinerja lingkungan masing-masing, masing-masing. Tetapi kemudian bisa ada isu eksternal yang pengaruhnya mempengaruhi budaya kita yang berasal dari luar. Ini sangat penting untuk dikumpulkan apa saja, untuk disarikan apa saja yang menjadi isu eksternal yang akan mempengaruhi kehidupan dalam suatu organisasi. Bisa pengaruh pengembangan informasi teknologi, bisa menyangkut ekonomi, bisa menyangkut budaya kerja luar, bisa menyangkut politik dan sebagainya. Itu yang akan mempengaruhi, bisa peraturan perundangan yang mempengaruhi kinerja bagian internal kita. Ini menyangkut isu-isu yang dari manajemen risiko yang bersifat eksternal. Nah, ini sudah saya tulis juga mengenai manajemen risiko, bahkan untuk kaitan dengan pembelajaran menginput data ke SIPP pun sudah saya tulis, khususnya kaitannya dengan manajemen risiko itu. Kemudian pengaduan masyarakat, ya, ini tulisan salah, bukan pengaduan, pengaduan masyarakat. Kebijakan pengaduan telah diimplementasikan, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti. Jadi ini berangkai, ada kebijakannya, ada tindak lanjut dari setiap pengaduan, kemudian dilakukan evaluasi dan penindaklanjutan atas pengaduan itu bagaimana. Jadi kepada kita, pada bagian ada tim ini harus betul-betul melaksanakan kegiatan ini berjalan terus karena tidak mungkin pengaduan kita tutup. Ya, kita terima pengaduan itu, kita proses sesuai ketentuan, mana ketentuan yang poin A sampai dengan D. Kemudian white blowing system. Nah, ini sistem white blowing system telah diterapkan, berjalan terus dari Januari sampai bulan Desember. Telah dilakukan evaluasi atas penerapannya, hasil evaluasi penerapan telah ditindaklanjuti. Nah, ini item-item ini harus berjalan, juga harus terinci nanti sesuai evidence. Tolong disimpan pada masing-masing folder, jadi pada bagian ke area punya sistem yang bisa menyimpan terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya elektronik. Nanti saya akan SK-kan kalau di dokumen kontrol akreditasi ada dokumen kontrol, tapi di zona integrasi itu ada hanya pada masing-masing sehingga terpisah. Padahal sementara pelaporannya harus ditangani satu orang. Kalau masing-masing terpisah kan mempersulit kinerja kita. Nah, ini nanti saya mau SK-kan siapa saja yang duduk di bagian sekretariat untuk pengembangan ZI. Jadi mengumpulkan terhadap dokumen-dokumen pada seluruh area untuk suatu saat dituntut. Ya. Nanti biasanya bulan Januari Februari sudah diminta untuk mengirim dokumen pengembangan ZI ke Badilum. Nanti oleh Badilum akan dievaluasi apakah memenuhi syarat tidaknya kita dalam membangun ZI. Ini kepada masing-masing pengadilan negeri juga harus mempersiapkan. Ada yang
sekretariatan untuk mengumpulkan dokumen pada seluruh area, dokumen-dokumen terkait evidence masing-masing perencanaan aksi dan aksinya pada kegiatan yang telah kita gambarkan itu. Jadi begitu diminta, kita kirim pada model pengiriman biasanya sudah ditetapkan nanti oleh Badil. Kita lanjut pada penanganan benturan kepentingan. Ini bukan lelah tapi ini ada telah terdapat identifikasi pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Ini masa A mas diganti ada bukan lelah. Ada awal bulan juga penanganan benturan kepentingan telah disosialisasi internal. Ini ada tim yang biasanya sudah ditunjuk. Tolong nanti di-upload lagi timnya agar tim itu punya kegiatan untuk sosialisasi ini pada bulan Januari ini. Jadi yang duduk di tim itu bersama dengan area 5 koordinasi untuk melakukan sosialisasi. Jadi ini saya boleh dibilang membagi tugas. Seluruhnya harus bekerja. Maka seluruhnya kita libatkan untuk terlibat. Tidak hanya ketua atau wakil atau koordinator. Tapi seluruhnya bisa ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk sosialisasi. Kalau public campaign tadi seluruhnya kegiatan harus diikuti oleh bagian siapa. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan, telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. Jadi berjalan terus. Hasil ini evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti. Ini menindaklanjuti pun berjalan terus atas seluruh temuan-temuan ya dari evaluasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik area 6 telah disusun standar pelayanan. Terdapat kebijakan standar pelayanan, itu harus pada awal bulan Januari, standar pelayanan telah dimaklumatkan dan dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan, mungkin dilakukan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau kita jadwalkan ini pada 4 bulan sekali kemudian atau 1 semester sekali. Budaya pelayanan prima telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima. Itu harus selalu berjalan, pelayanan prima itu harus berjalan dari Januari sampai Desember. Kemudian telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Ini ada tersedia nanti PTSP, dari koordinasi dengan PTSP area ini untuk bagaimana kita memberi prima kepada masyarakat mencari keadilan, terutama pada pengadilan negeri yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Pada pengadilan tinggi terus terang agak berkurang, ya, agak berkurang. Di sini aja termasuk yang penduduknya 5 juta itu termasuk sedikit, ya, kita ketemuan Pak dari masyarakat langsung yang datang ke pengadilan. Apalagi yang penduduknya sedikit, seperti Maluku Utara cuma 1.250.000 satu provinsi, sini 5 juta. Dan dari Satker pun lebih banyak. Tadi di Jawa, Yogyakarta juga cuma 5 kabupaten, ya, cuma sedikit sekali. Kemudian kita terdapat inovasi pelayanan. Adanya sarana pelayanan terpadu, terintegrasi, PTSP, terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak standar. Ini untuk khususnya sarana pelayanan saya kira sudah terbangun semua. Juga terdapat inovasi ini yang perlu dilakukan setiap saat. Silakan untuk kayaknya merupakan upaya ini karena menyangkut pelayanan masyarakat, bukan internal saja. Inovasi yang terpenting adalah menyangkut pada pelayanan masyarakat luar. Ya. Pada bagian PTSP saya nanti siapkan waktu 1 bulan sekali, khususnya tim PTSP untuk melakukan suatu pemahaman, pembangunan, pembinaan pada pengadilan negeri. Jadi semua akan terlayani dalam membangun Z ini juga membangun PTSP. Jadi tim yang ditunjuk di PTSP itu 1 bulan sekali juga melakukan pembinaan. Selain itu ada pada
untuk seluruh satker pada pengadilan-pengadilan juga akan dilakukan pembinaan oleh hakim tinggi pengawas, ketua dan wakil pada minggu keempat, 2 jam masing-masing pengadilan yang dikelompokkan. Kita kelompokkan pada 4 pengadilan, 4 kelompok. Jadi dari jam 8 sampai 10, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 2 jam saja biar tidak mengganggu jam sidang. Jadi kepada rekan-rekan hakim tinggi untuk melakukan pengawasan, minta kalau ada temuan-temuan dalam berita acara, temuan-temuan dalam putusan, tolong dicatat. Atau temuan yang lain menyangkut pengadilan-pengadilan. Ya, untuk bisa nanti komunikasikan. Juga agar memberikan feedback dari masing-masing pengadilan. Jadi ini sharing, ada masukan, ada dari mereka masukan juga ada kita melakukan menyampaikan pembinaan yang ada. Di harapan saya ada take and give. Take and give baik oleh hakim tinggi pengawas daerah maupun oleh nanti termasuk juga wakil dan ketua untuk pembinaan berjalan. Mungkin juga tetap ada pembinaan secara langsung ya di lapangan nantinya. Tergantung anggaran yang ada yang kita miliki nantinya ya. Kemudian pengelolaan pengaduan ini ya, jangan dibiarkan. Terdapat media pengaduan konsultasi, unit yang mengelola pengaduan konsultasi pelayannya, ada unitnya, kemudian dilakukan evaluasi penanganan dan masukan dan konsultasinya ada. Ini berjalan terus ya. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Ini puasa tolong diperbaiki nanti. Telah dilakukan survei kepuasan terhadap pelayanan, hasil evaluasi masyarakat, kepuasan masyarakat dapat akses secara terbuka, dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Ini berjalan sesuai jadwal yang kita rencanakan. Kita harapkan nanti hari yang 6 juga memperhatikan. Ini saya buat agar memudahkan, karena kalau yang dokumen asli dari Menpan itu ada presentase yang sulit. Kalau ini terus terang tinggal ngecek aja, gimana kegiatan-kegiatan ini yang belum terlaksana, sedang berjalan. Kemudian mengenai survei, itu pasar masyarakat maupun survei anti korupsi, itu harus berjalan 1 tahun 4 kali. Juga dianalisis setiap 3 bulan sekali. Ya, harusnya dilapor, ada rumusnya sudah, tinggal melaksanakan. Kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi, telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, telah membangun database pelayanan terintegrasi, yang terintegrasi. Terus telah dilakukan perbaikan, apa ini Mas, naik? Apa ini? Operatornya mana? Ya, apa itu? Ada 3 hal. Ya, telah dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, ini juga berarti untuk hal itu ada upaya yang selalu untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau berstandar pada yang berjalan sebelumnya. Kemudian dia ada bagian reform. Ini silakan untuk dibaca, dipelajari. Prinsipnya semua bagian di pemenuhan maupun di reform itu harus dipenuhi secara baik. Saya kira itu yang baik untuk kita ketahui dan kita laksanakan. Yang penting kita mau melaksanakan secara baik dari kegiatan-kegiatan yang ada di ZE. Ya, paling tidak kita ini berupaya untuk melaksanakan. Soal hasil itu tidak bisa kita pastikan. Perlu diketahui bahwa kemarin waktu saya bertim usulan peningkatan tipe pengadilan tinggi ke 4, Menpan juga belum itu. Jadi kita berusaha untuk berjalan terus, walaupun untuk peradilan umum kemarin 0 hasilnya, 0 persentase. Yang ada dari itu militer maupun pengadilan agama. Itu
yang bisa kita sampaikan. Waktu sudah 1 jam. Mungkin ada penambahan dari masing-masing koordinator area untuk mengganti Pak Dr. Supriyadi atau siapa yang mau menambahkan. Mumpung ini kita bisa bicara dengan pengadilan negeri, ya. Kan boleh juga. Ya. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Mohon maaf ini Pak Ketua dan para satker yang ada di wilayah Aceh seluruhnya. Berkaitan dengan pertemuan ini, ya, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, menyangkut tentang WBK kemarin yang kita tidak berhasil. Ya, saya dan tim seluruhnya di PT ini sudah berusaha sedemikian rupa semaksimal mungkin. Namun pada saat akhirnya ternyata kita tidak berhasil. Pertanyaannya, apakah ketidakberhasilan ini karena internal kita atau karena eksternal? Kalaupun faktor ketidakberhasilan ini disebabkan karena sesuatu hal, ya, kenapa tidak diberitahukan kepada kita supaya ke depan kita bisa merubahnya, bisa mensikapinya apa yang menjadi penyebab ketidakberhasilan kita. Satu, Pak. Yang kedua, pertanyaannya menyangkut tentang black campaign. Black campaign ini apakah tiap tahun harus dilakukan oleh PT ataupun satker yang ada di daerah? Hanya 2 hal saja Pak pertanyaannya. Mohon dijelaskan. Demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, Pak Syamsul Komar, Hakim Tinggi Senior pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, bahwa menyangkut penilaian yang pembangunan jati yang tidak melaksanakan, tidak ada satupun di Satker Peradilan Umum yang berhasil. Bisa saja karena faktor teknis internal masing-masing yang belum memenuhi, bisa juga karena faktor luar. Ya. Kalau untuk Menpan, kemarin saya memperoleh penjelasan Menpan bahwa Menpan tidak memperoleh sertifikat itu karena nilai di survei itu tidak memenuhi. Ya, nilai di survei itu tidak memenuhi. Nah, untuk kita sampai sekarang belum memperoleh informasi. Saya sebagai, boleh bilang saya aktif untuk membangun Z ini dari sejak 2019. Tidak pernah ada informasi mengapa kita tidak berhasil. Bahkan untuk ke BBBM, sudah masuk Menpan, yang saya tangani sudah 2 kali. Tetapi dua-duanya juga tidak berhasil. BBK di Maluku Utara dan di sini. Saya langsung menangani juga, walaupun sebentar di sini. Tapi BBBM 2 kali saya di Denpasar tidak berhasil juga. Yang saya tangani langsung. Tapi terus terang tidak ada informasi kejelasan kriteria mengapa kita tidak lolos. Sampai sekarang saya juga nggak bisa menjawab. Justru waktu saya tanyakan ke Menpan, jawaban itu tadi Menpan juga belum berhasil karena faktor survei. Faktor survei. Ya, kita bisa aja survei kita sudah bagus ya, tetapi ya hasilnya di luar. Karena yang menilai itu bisa BIN, KPK, Menpan, ya tim yang berkumpul di situ, ya, yang melakukan rapat. Oh ini memenuhi, ini tidak. Saya kira lebih masalah teknis ya, bukan masalah politis. Walaupun bisa saja yang sifatnya teknis berefek secara psikologis terhadap tim yang menilai. Umpamanya di antara kita seperti kita ketahui bahwa terdapat penangkapan OTT terhadap ya para hakim. Ini akan mempengaruhi terhadap, oh ya, lembaga ini berarti secara akumulasi, secara umum belum bersih. Sehingga sudah secara global bisa terjadi. Ya. Tetapi ya kita selalu sebagai kewajiban kita untuk selalu membangun apapun hasil yang kita peroleh. Ya.
Kemudian mengenai public campaign. Sesuai pembangunan ZI itu harus selalu membangun berjalan sesuai tahun yang berjalan. Seperti tadi kita rancang kegiatan public campaign bisa 2 kali atau 1 semester sekali atau bisa 3 kali, 4 bulan sekali. Dan itu sudah ada tim yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan. Ya. Sedapat mungkin ya kalau membangun ZI memang untuk public campaign bisa saja yang sifatnya tanpa biaya juga bisa menggunakan biaya, tergantung. Kalau dulu karena saya membangun cuma di Maluku Utara waktu itu kita tanpa biaya, dalam arti kita di perempatan jalan pakai drone, kita nyebar plakat apa, waktu itu pakai masker, dikasih masker yang sifatnya bisa dibelikan dari kantor, dari anggaran DIPA yang tidak terlalu tinggi kepada masyarakat. Sekedar untuk bukti bahwa kita peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap mempublikasikan sesuatu. Juga kita wajib untuk public campaign apa, silakan bagian tim itu merancang. Ya, saya tidak terlalu masuk ke situ, nanti tim bisa merancang kegiatan public campaign apa. Maka kepada Pak Sekretaris, saya minta kita bisa beli, harus beli untuk drone. Untuk setiap kegiatan kita bisa dokumentasikan dari situ, dari tim yang berjalan. Karena kalau cuma putar-putar tidak akan terlihat secara baik. Tapi kalau pakai drone akan lebih bagus. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Langsung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari area 2 Pak, tentang SOP. Apakah SOP tahun ini baik per instansi, termasuk PNPN, PT, atau per bidang, kita buat baru lagi, atau kita evaluasi SOP yang lalu, kemudian ditetapkan yang baru, atau menetapkan yang sudah berjalan gitu. Demikian Pak. Terima kasih. Kalau monitoring, evaluasinya ya harus selalu dilaksanakan sesuai jadwal. Kita rancang kegiatan itu. Kemudian SOP-nya akan diubah atau tidak, direvisi atau tidak, sepanjang menurut tim itu masih relevan, masih sesuai, ya diberi alasan bahwa itu masih sesuai sehingga dipertahankan. Jadi tidak setiap saat diubah. Ya, kalau sesudah baku, apa yang dicari-cari. Cuma harus ada laporan tentang melakukan evaluasi. Dalam arti, oh ya sesuai masih berjalan, kita melakukan monitoring evaluasi, oh masih baik, sesuai kebutuhan atau apa. Silakan sesuaikan masing-masing. Tapi itu tadi perlu direvisi dan tidaknya, perlu dievaluasi tidaknya, itu harus ada laporan. Kalau memang tetap masih bagus, nggak usah diubah. Iya, dari area itu maupun tim yang ditunjuk, ada tim SOP kan ada, ya silakan koordinasi antara area 2 dengan tim SOP. Ya, karena tim SOP ada yang ditunjuk, di SK-kan. Makanya di sini fungsi organisasi penting untuk melakukan koordinasi bersama-sama. Oh ini harus laporan. Oh kita kan sesuai jadwal yang sudah saya buat tadi. Oh dilakukan monef atau untuk revisi setiap 6 bulan sekali maunya. Setiap 1 semester sekali. Nah, itu harus betul-betul dirapatkan. Oh, udah. Tapi hasilnya masih bagus, sesuai kebutuhan. Enggak dilakukan perubahan. Tetapi harus ada laporan kegiatan untuk melakukan hal demikian. Yang penting ada evidennya untuk pelaksanaan itu. Bukan setiap saat revisi harus dilakukan revisi. Tapi ya ada monepnya, ada evaluasinya. Tapi yang penting laporan dari kegiatan itu. Ada lagi mungkin pertanyaan, silakan. Mungkin ada pertanyaan, cukup? Oh, boleh dari PN. Izin Bapak Ibu pada Pengadilan Negeri, apa ada yang ingin bertanya?
Kapan? Oh, udah kan? Udah. Nggak ada yang... Kalau ada bertanya, Jika ada Bapak Ibu Pengadilan Negeri yang ingin bertanya, boleh dikasih simbol raise hand atau dibuka unmute-nya. itu mana? Silahkan PN Sukamakmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Bapak Wakil Ketua, para hakim, dan mohon izin terkhusus untuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukamakmur. Izin Pak Ketua, pertanyaannya langsung saja Pak Ketua mengenai tadi kan shifting dari manual ke elektronik. Ini perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Dulu kita manual sampai sekarang sudah serba elektronik. Bahkan sidang sekalipun secara elektronik. Tadi Pak Ketua menjelaskan tentang e-berpadu agar para KPN itu berkoordinasi supaya jaksa yang melimpahkan perkara untuk dilaksanakan secara e-berpadu. Yang menjadi pertanyaan Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua kalau kami selaku hakim ini menetapkan sidangnya secara offline Pak Ketua? Karena pada tanggal 30 Desember yang lalu Bapak Jokowi, Pak Presiden telah mencabut status PPKM Indonesia. Mengapa kami ajukan pertanyaan seperti ini? Karena 2 minggu yang lalu Pak Ketua terjadi kerusakan jaringan di Pengadilan Negeri Sukamakmur selama 2 hari Pak Ketua. Jadi persidangan pada hari itu otomatis ditunda karena alasan kerusakan jaringan. Bukan itu saja Pak Ketua. Seringkali di persidangan secara elektronik ini yang kami tangkap Pak Ketua, yang kami tangkap mungkin juga sama dengan Pak KPT, yang kami tangkap itu para terdakwa itu cenderung menganggap remeh jaksanya ataupun hakimnya, terkadang ketawa, cengengesan. Di sini kami rasakan marwah pengadilan kita ini gara-gara sidang online ini sedikit menurun ya Pak Ketua. Apalagi belum lagi terjadi disrupsi dalam persidangan. Pada saat minggu kemarin Pak KPT, saya mau nutup sidang maupun ditutup langsung mati jaringan. Akhirnya nunggu lagi setengah jam, setelah nunggu lagi setengah jam baru saya tutup. Nah, hal seperti itu apakah bisa Pak Ketua, Pak KPT, kami menetapkan sidang secara offline dengan alasan-alasan seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf apabila kami ada tutur kata yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama Mahkamah Agung dalam mengambil kebijakan dan tuntunan zaman tetap pendekat elektronik dan peraturan belum dicabut, maka apa yang telah diperintahkan yang merupakan pijakan dari Mahkamah Agung harus diikuti. Sebagai pihak pelaksana, kita tidak boleh istilahnya tidak mengikuti apa yang menjadi kebijakan. Kalau soal teknis tadi pas mati jaringan itu soal prinsip, sepanjang kebijakan itu masih berjalan sesuai yang ditentukan, maka sebagai pelaksana di bawah kita harus mengikuti perintah atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Saya kira itu. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Baik, masih ada Bapak Ibu Pengadilan Negeri yang ingin bertanya? Silakan untuk Pengadilan Negeri Calang. Silakan. Pak Wakil. Pengadilan Negeri Calang belum di-unmute, Pak.
Di unmute ya, nggak tahu itu apa. Silakan kepada Pengadilan Negeri Calang untuk memberikan pertanyaannya. Mohon izin Bapak, Pengadilan Negeri Calang belum di-unmute ya Bapak ya? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak KPT, Bapak KPT, Pak Hakim Tinggi dan keluarga besar Pengadilan Negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Ada beberapa hal Bapak. Kurang keras. Ya, ada dua hal mungkin yang kurang jelas mungkin ingin kami sampaikan. Yang pertama Bapak, mohon izin. Yang pertama terkait dengan komunikasi dengan Pengadilan Tinggi Bapak, mohon izin Bapak. Jadi memang selama ini komunikasi antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi itu lancar Bapak, alhamdulillah. Tapi kemudian di beberapa hal mungkin karena akhir tahun dan agenda-agenda Bapak KPT juga Bapak KPT dan para hakim pengawas di PT Banda Aceh. Jadi pada saat urgent begitu kami sedikit kesulitan memang kemarin itu terkait dengan situasi di mana ada perkara yang masuk di akhir tahun dan kami kesulitan untuk menentukan majelis karena memang posisinya sangat rumit, yang kemudian saya laporkan kepada hakim pengawas Pengadilan Negeri Calang, hakim tinggi pengawas yang membawahi Pengadilan Negeri Calang. Nah kemudian akhirnya berdasarkan itu saya mengambil sikap. Tapi ingin posisinya kira-kira begini Bapak, yang ingin saya sampaikan, apakah kami diizinkan apabila misalnya, mohon izin Bapak KPT, apabila kami memang bisa langsung menelpon Bapak selaku atasan langsung, atau kami bisa ditunjuk satu orang penghubung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi, supaya dalam hal urgent, jadi mengingat waktu walaupun jalan terdekat ke Banda Aceh, namun dalam beberapa hal kami tidak bisa langsung ke sana Bapak. Jadi kami mohon izin, itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua terkait dengan penetapan rencana kegiatan dan jadwal kegiatan ini, kami berterima kasih. Setidaknya kami pimpinan di daerah kami punya gambaran checklist atas petunjuk Bapak, semuanya kami bisa laksanakan sesuai dengan checklist tahunan ini. Tentunya nanti akan kami bisa laporkan. Namun di beberapa hal itu Pengadilan Negeri yang seperti Sukamakmur tadi kami juga rasakan itu, ada beberapa hal yang kadang-kadang koneksinya memang terganggu Bapak. Jadi dengan koneksi yang terganggu ini, apakah memang kami diizinkan dalam contoh sidang elektronik, kami nyatakan kepada para pihak bahwa kami menerima dokumen terakhir itu diupload pukul 15. Ada permintaan dari para pihak itu, mereka minta sampai dengan pukul 16 di hari Jumat. Kita perbolehkan Bapak. Tapi mohon petunjuk Bapak, kemudian ada pihak yang lebih dari jam itu bahkan tidak bisa mengupload, dan dia datang ke Pengadilan Negeri memberikan dokumen dan kita yang mengupload. Nah, apakah dengan kami menentukan pukul 15, setelah pukul 15 dokumen tidak masuk, bolehkah kami menganggap bahwa mereka tidak menggunakan haknya Bapak? Nah, jadi hal-hal seperti itu memang terjadi di koneksinya. Kami tidak tahu prosesnya seperti apa.
Tapi kira-kira seperti itu Bapak yang kami rasakan saat ini. Mohon petunjuk Bapak, barangkali ini bisa jadi pencerahan buat kami. Terima kasih atas atensinya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hubungan atau informasi yang langsung sifatnya, Pengadilan Tinggi ada humas, ya, tim humas yang diketuai, dikoordinasi oleh Pak Dr. Takwadin. Jadi bisa meminta nomor Bapak Takwadin, ya, apakah kalau dengan saya terus terang saya silent terus, jadi saya nggak ngerti kalau HP saya itu dalam kondisi ditelepon. Maka kepada saya lebih baik di WA, karena saya kalau telepon biasanya menurut saya bisa didengar secara baik. Seperti kemarin saya pas di daerah, itu kalau ditelepon nggak mungkin saya bisa, kadang-kadang sinyal nggak ada. Sehingga lebih baik kalau dengan saya kirim WA. Biasanya saya silakan untuk WA, walaupun telepon biasanya nggak saya layani karena terus terang belum tentu setiap saat itu bisa menerima pembicaraan secara baik antara yang saya terima pun yang saya sampaikan. Itu pertimbangan saya. Tapi kalau WA saya bisa membaca, kemudian saya bisa memberi jawaban berupa termasuk kepada Pak Wakil juga saya jawab secara WA. Termasuk kemarin dengan Ketua Langsa mengenai eksekusi juga lewat WA. Jadi saya kira dengan WA lebih memudahkan untuk bisa ya setiap saat kita beri jawaban, ya, setiap saat kita bisa baca. Nah, tapi kalau mau berhubungan mengenai kehumasan, informasi apapun Pengadilan Tinggi lewat Pak Kahumas, ya, Pak Dr. Takwadin. Kemudian upload mengenai dokumen yang dibatasi jam 13. Ya, prinsipnya harus memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa dokumen itu dibatasi waktunya sampai dengan jam 3 sore. Tetapi sebaiknya jika ada hal yang krusial, ini kalau menyangkut kebijakan pusat, kalau ya enggak masalah, tetapi karena ini kebijakan dari pusat, tolong kegiatan dalam berpadu masukkan dalam kegiatan itu kan ada WA-nya, masukkan aja di situ biar terjawab oleh Kepala Humas Mahkamah Agung RI atau operator di bawahnya untuk memberikan penjelasan apakah dimungkinkan setelah jam 3 sore atau jam 15 mengupload dokumen. Saya kira itu. Jadi kita tidak bisa, kalau Pengadilan Tinggi ini juga aparat di bawah yang tidak bisa mengambil kebijakan untuk memastikan dibolehkan tidaknya setelah jam 15. Saya kira itu. Oke, saya kira cukup jelas. Ada lagi PN yang lain? Baik. Kita persilakan kepada untuk PN Sigli. Silakan untuk Pengadilan Negeri Simpang 3 Redelong. Silakan Bapak PN Simpang 3 Redelong. Baik, terima kasih. Tadi saya unmute nggak bisa terus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak KPT, Pak Wakapiti, para hakim tinggi. Ya, salam sehat dari Simpang 3 Redelong, Bapak. Ada beberapa dua hal yang ingin saya tanyakan, Bapak. Yang pertama, kita memang dalam hal membangun ZT ini sangat semangat ya, Bapak ya. Terbukti kami di Simpang 3 Redelong sudah
2 kali lolos terus gitu, tapi di akhir-akhirnya di tim TPI-nya malah nggak berhasil gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di dalam memenuhi dokumen-dokumen untuk Z ini Pak, apakah kami masih bisa menggunakan dokumen-dokumen di tahun yang sebelumnya, gitu loh. Karena kalau misalkan kami harus memulai dari awal ya, dari awal dari Januari ini sampai nanti Desember kita memulai hal-hal yang baru, kayaknya agak susah Bapak, karena kan kita butuh anggaran ya, anggaran untuk melakukan pembangunan jati sebetulnya ya. Walaupun sebetulnya di dalam DIPA pun tidak ada, ya kita harus pandai-pandai mengakalinya gitu loh. Dan nanti secara kebersamaan lah kita mencarikan, misalkan kita adakan misalkan kampanye mengenai gratifikasi, kita adakan sosialisasi apa di luar, itu kan butuh suatu pengorbanan dari semuanya gitu. Apakah kami masih bisa menggunakan dokumen-dokumen yang tahun-tahun sebelumnya ada gitu loh dan masih diperlukan. Terus yang itu. Terus kemudian mengenai SOP kita kan sebetulnya sudah ada yang dari Ditjen ya, dari kepanitiaan maupun ada di Ditjen. Apakah setiap tahun kita harus mereview SOP itu? Karena kami tahun sebelumnya sudah membuat SOP SOP yang kita kirimkan ke PT, tapi ternyata di PT dikembalikan ke pengadilan lagi gitu loh. Jadi itu suatu hal yang butuh pemikiran juga, karena kalau misalkan setiap SOP kita harus ke PT dan lain sebagainya dikembalikan lagi kan waktunya juga terlalu lama gitu loh untuk pemenuhannya. Terus kami mohon ini Pak ya Pak KPT semangatlah, dalam arti bagaimana sih cara menyemangati ya yang ada di bawah ini di pengadilan tingkat pertama ya, karena APM ZI itu kan jadi satu kesatuan. Dokumen di ZI maupun di APM nanti akan digunakan secara bersama-sama. Jadi satu kesatuan gitu. Kami situasi di kami di Simpang Tiga Dolong ini memang setelah kita kurang lebih 3 atau 2 kali lolos itu agak menurun semangatnya, tidak seperti semangat sebelumnya. Jadi mohon bagaimana cara saya secara pribadi menyemangati teman-teman di Simpang Tiga Dolong supaya nantinya untuk Jati ini bisa berpacu lagi sehingga lolos untuk tahap berikutnya. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita mulai soal semangat. Ya, soal semangat ini perlu setiap saat ditanamkan. Kita memang merupakan perintah dari atasan sebagai bawahan, kita harus siap setiap saat. Memang kalau kita mau istilahnya mau kita sendiri, ya kalau perlu nggak usah lah capek-capek, ngapain itu. Tetapi ini masalahnya kebijakan dari atas yang menyangkut nama baik dan sekaligus menyangkut esensi dari lembaga. Bagaimana seorang pimpinan menanamkan kesadaran dengan tanpa paksaan. Nilai untuk membangun zona integritas secara baik. Saya pernah menulis antara pembangunan zona integritas menuju WPK, WBBM, antara formalitas dan realitas. Ya, jadi itu sudah panjang lebar saya tulis, saya bahas, silakan untuk dibaca. Prinsipnya kita harus mampu membangun pada masing-masing SDM kesadaran tanpa paksaan. Kesadaran yang timbul dari perasaan yang terdalam yang akan memunculkan, akan menjadikan kesadaran yang baik tanpa tim paksaan dan sebagainya. Ini yang perlu kita sadari, bahwa kita telah bekerja digaji dengan uang negara, maka kompensasi kita pada negara, pada satker adalah kesadaran untuk mengangkat nilai dari lembaga itu. Saya kira itu. Kemudian mengangkut SOP.
SOP direview, SOP dievaluasi, SOP diperbaiki. Itu prinsipnya adalah kewajiban terjadwal. Bukan berarti SOP-nya diperbaiki. Kalau dari hal yang pemilihan atau evaluasi itu SOP baik, sesuai. Ya sekedar bahwa pada semester 1 kita telah melakukan rapat untuk melakukan evaluasi. Rapat telah untuk melakukan revisi, tetapi dari hasil bahwa hasilnya tetap sesuai. Jadi SOP yang ada dari atas, dari Jen, dari Gung, ya sedapat mungkin ikuti. Untuk pemberlakuannya kita koneksikan kepada masing-masing satker, kita SK-kan bahwa kita memberlakukan SOP tentang penanganan perkara itu sesuai yang telah dibuat oleh Badilum namanya. Harus SK-kan. Itu. Jadi tidak harus di pengadilan tinggi, itu sekedar evaluasi aja. Untuk bahwa kita melaksanakan kegiatan item disebut ya disebut di checklist itu. Saya itu sekedar kita bisa melakukan kegiatan tanpa harus melakukan perubahan yang ada untuk SOP namanya itu. Jadi itu. Jadi SOP itu yang penting kita lakukan kegiatan review, kegiatan evaluasi yang harus dilaporkan dalam bentuk evidence yang kita kumpul dalam folder tertentu yang nantinya untuk laporan kegiatan. Kemudian apakah boleh menggunakan tahun lalu? Sepanjang itu masih relevan, bisa saja. Tetapi harus disadari bahwa membangun Z ini adalah tahun berjalan. Jadi kegiatan public campaign ya pada real time, pada tahun 2023. Bukan membangun 2022, 2021. Itu sudah jauh ketinggalan itu. Jadi yang real time. Yang lalu saja kita belum bisa menerobos terhadap penilaian. Nah, kalau hanya menggunakan yang lalu-lalu, bagaimana kita mau menerobos untuk tahun 2023? Itu. Jadi updating data, updating kegiatan harus dilakukan. Upayakan yang tanpa biaya. Umpamanya dimuat TikTok, dimuat di YouTube, dimuat di Instagram, kegiatan itu. Kemudian dimuat di mana? Website. Ya, gimana kegiatan kita umpamanya di kantor ini. Oh, kita public campaign anti korupsi. Ada yang menggerakkan apa dengan pantomin atau apa itu. Atau praktek-praktek yang ditolak. Tapi masukkan ke YouTube, masukkan ke Instagram, itu kan tanpa biaya. Tunjuk tim untuk sosialisasi, tunjuk tim untuk medsos. Ada yang itu bagian YouTube, ada yang Instagram, bagian TikTok, ada 5 untuk medsos itu, semua ditunjuk masing-masing. Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian ada website kita. Saya kira arahkan seluruh kegiatan tanpa biaya sepanjang tidak ada biayanya. Ya itu. Nah, seperti saya justru mengarahkan masing-masing pengadilan bagaimana kita melakukan kegiatan yang rutin itu menjadikan kita yang terbaik. Contoh kegiatan LKJIP yang LKJIP untuk pengadilan tinggi kemarin memperoleh hadiah kedua. Ya, terbaik kedua. Kemudian keterbukaan informasi kita nomor 3. Dan satunya apa lagi? PTSB nomor 3. Jadi kalau PTSB ini terus terang agak biaya itu. Ya. Cari yang kira-kira
Tidak perlu biaya, umpamanya laporan keuangan perkara pada Komdamnas dengan segala data dukung yang ditentukan. Sedapat mungkin kita menjadi terbaik. Ya, umpamanya kemarin yang kebetulan saya di Maluku Utara, nomor 1 untuk seluruh Indonesia. Tanpa biaya sekalipun, ya, petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan dengan tepat waktu, dengan tepat bukti dan sebagainya. Jadi tidak boleh setiap saat masih ditegur, ada kesalahan-kesalahan. Itu pasti tidak akan juara. Tapi kalau kita sudah semua komplit, semua valid, semua tepat, insya Allah dari waktu, dari data, dan objek yang dilaporkan. Sekiranya itu. Sekali itu Pak Ketua, harapan saya sebenarnya seluruh warga pengadilan itu dilibatkan, pengadilan tinggi saya libatkan, biar apa? Membangun JET itu tidak bisa hanya pada ketuanya, tetapi seluruhnya terlibat. Ya. Saya minta kalau kali ini enggak ikut, tolong untuk disosialisasikan. Ya. Enggak boleh, tidak harus disosialisasi. Karena kemarin dari pertanyaan Menpan yang datang, bagaimana Anda selaku Ketua Pengadilan Tinggi untuk mensosialisasikan, makanya untuk menggerakkan pengadilan negeri dalam membangun JET. Ada pertanyaan itu, sehingga termasuk hari ini saya melakukan sosialisasi untuk menggerakkan bagaimana pembangunan JET terjadwal, terencana, dan terprogram dalam waktu 1 tahun. Akhirnya itu. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan barangkali. Baik, tadi ada PN Sigli yang ingin bertanya. Silakan untuk Pengadilan Negeri Sigli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya kami dari Pengadilan Negeri Sigli, menyambung dari Pak Rangga tadi dari Kampung, tapi ini berkaitan dengan teknis berdata mengenai persidangan secara elektronik, sebagaimana yang sudah sampaikan di dalam grup kemarin tentang adanya SKPA nomor 363 tahun 2022. Kurang jelas. PN Sigli, izin Bapak, kurang jelas pertanyaannya Bapak. Suaranya kurang jelas. Seperti ini, apakah cukup jelas, Bu? Ini sudah cukup jelas, Bu? Masih kurang Bapak. Kalau seperti cek. Sudah Bapak, sudah. Ya, terima kasih yang mulia untuk kesempatannya. Ini terkait dengan teknis pendata atau identifikasi yang dia. Jadi di dalam Perma 7 tahun 2022 berikut juga penjelasnya di dalam SKPA 363 tahun 2022 bahwa pasca mediasi menyatakan gagal, persidangan dilanjutkan dengan jawaban secara elektronik atau litigasi, yang mana sudah barang tentu dengan hal demikian jawaban secara litigasi ini kita tidak lagi bertemu dengan para pihak. Sedangkan di dalam kendati pun di dalam SKPA terbaru tersebut, kendati pun di dalam pembaruan IKOP telah ada pembaruan bertalian dengan terkoneksinya kode kalender SIPP dengan kode kalender terkoneksinya dengan IKOP itu sendiri. Akan tetapi setelah kami mencermati di sini di dalam SKPA tersebut bahwa di dalam bundel A, di bundel A Pengadilan Negeri masih terdapat berkas fisik yang harus dikirimkan ketika ada upaya pembanding, yaitu berupa kode kalender. Demikian juga di dalam APM, checklist APM bahwasanya kode kalender itu ditandatangani pas setelah mediasi dinyatakan gagal. Sedangkan jika kita mengikuti secara konsisten dan utuh, yang mana di dalam SKPA ini berikut juga Perma 7 2022 ini, kita baru bertemu dengan para pihak waktu agenda pembuktian. Nah, yang menjadi pertanyaan kami Pak yang mulia, kapan sekiranya kami dapat memintakan tanda tangan kepada para pihak mengenai kode kalender tersebut? Kemudian lagi yang mulia, bagaimana ketika perkara ini ada salah satu tergugat tidak hadir, kemudian
di agenda sidang pasca mediasi atau agenda jawaban secara elektronik, dia hadir ke pengadilan. Apakah kami untuk memverifikasi identitas tersebut perlu dilakukan persidangan secara hybrid? Karena di dalam SKKMA belum diatur hal ini yang mulia. Ataukah cukup seperti intervensi untuk dimasukkan di dalam ikut saja tanpa perlu kami verifikasi lagi yang mulia? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan terakhir yang mulia, di SKKMA memang begitu juga dengan Perma 7 tahun 2022 ada diatur mengenai surat tercatat. Nah, akan tetapi sampai pada hari ini kami belum menemukan bagaimana bentuk surat tercatat tersebut. Kemudian setelah kami meneliti di dalam undang-undang itu ternyata telah diatur mengenai adanya surat tercatat. Apakah sama, pertanyaan yang mulia, dengan surat tercatat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara? Terhadap tiga pertanyaan tersebut yang mulia, saya ucapkan terima kasih. Kemudian berkaitan dengan kode kalender tadi yang mulia sudah saya tulis di dalam ini, nanti saya forward di dalam grup PT apabila memang pertanyaan saya ini kurang jelas karena terkendala dengan masalah jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun sudah diperjelas, tetapi pengadilan tinggi tetap susah menangkap. Namun demikian, terkait dengan surat-surat keputusan, peraturan-peraturan dari Mahkamah Agung, prinsipnya ikuti. Kalau ada kekurangan, itu sifatnya hal yang perlu ditanyakan ke pihak mungkin kepala biro, ya, kalau menyangkut berpadu sekarang dengan peraturan-peraturan itu. Terus terang pengadilan tinggi ini juga nggak bisa memberi solusi soal bagaimana aplikasi atau implementasi terhadap peraturan-peraturan Mahkamah Agung. Sepanjang itu sudah diatur di situ, ikuti apa yang ada. Kemudian mengenai acara ini, pada prinsipnya saya hanya mensosialisasi terkait pembangunan ZI yang diharapkan dilaksanakan secara baik oleh pengadilan negeri. Nanti kami akan menyediakan waktu untuk diskusi, untuk tanya jawab dengan hakim tinggi pengawas soal-soal teknis, ya, maupun administrasi, maupun sekretariatan dan umum keuangan, baik oleh hakim maupun pegawai pada minggu keempat sudah terjadwal. Silakan membaca jadwal kegiatan 1 tahun yang sudah di SK-kan oleh pengadilan tinggi. Dan saya minta khusus untuk kegiatan Zoom meeting yang hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis 2 jam masing-masing, itu nanti hakim tinggi pengawas akan melakukan pembinaan pada masing-masing area pengawasannya, dan itu akan saya bagi 4 kelompok. Sudah kita SK-kan, sudah dikelompok-kelompokkan, dan saya minta Pak Mas Sigit untuk di-upload di grup family untuk hari ini biar tahu SK keputusan Ketua Pengadilan Tinggi mengenai upload kegiatan Zoom meeting pada minggu keempat, hari Senin, Selasa, Rabu dari jam 8 sampai dengan jam 10, ya. Jadi kali ini saya lebih menekankan pada pembangunan ZI, ya, pembangunan ZI yang terkait apapun yang ada di situ. Jadi kalau yang terlalu teknis nanti kita siapkan waktu. Jangan ditarik di sini, ya, jangan ditarik di sini karena waktunya adalah untuk memberi pembinaan terkait pembangunan ZI. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, cukup ya. Yang lain? Ya, silakan. Baik, apa ada dari PNPM yang ingin bertanya? Silakan di raise hand. Apa ada dari Bapak Ibu Pengadilan Negeri yang ingin bertanya?
Baik, jika tidak ada, acara akan kita dengan penutupan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara sosialisasi zona integritas wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Saya selaku MC mohon maaf apabila salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.